Saya kurang tahu. Pasti siratnya nggak tahu kemana ya Mbak ya. Nah, si taman negara ya, itu nggak tahu kemana tuh Mbak. Kalau nggak tahu ya. Kalau ini nggak tahu ya. Iya. Iya ke pejabat. Buat ini aja Mbak, apa namanya? Masih banyak rakyat yang masih miskin. Alokasinya di sana. Menurut saya sih enaknya karena udah disita sama negara ya, ya dipakai untuk pengembangan negara ya, kayak untuk rakyat miskin gitu ya, kan ke sekolah gitu ya, kesehatan, yang pasti berguna buat masyarakat yang juga masih banyak susah ya. Oh, perlu banget. Transparansi dari penyitaan, setidaknya memang dana dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Semakin transparan, semakin bagus. Jadi semua pihak bisa menjadi apa ya? Menjadi evaluator, menjadi pemeriksa. Penting banget gitu, saya sering lihat banget gitu ya, misalnya pemberantasan korupsi di TV gitu ya, tapi apa namanya, anehnya tuh sebatas mana gitu, maksudnya transparansinya tuh nggak begitu jelas gitu, hanya mungkin yang penting-penting aja kali ya yang apa memang diinformasikan di media gitu ya. Ya, Mirza, terima kasih Anda masih di Save Our Nation dan saya perkenalkan kembali narasumber saya, ada Emerson Yunto dari ICW, ada Pak Arif Hafaz Ugrasono dari Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional Deplu, serta Mas Zainal Arifin Mokhtar, pakar hukum dari UGM, dan melalui sambungan telepon juga masih ada Pak Didik Darmanto, Kapus Penkum dari Kejagung. Kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Didik Darmanto dari Kapus Penkum Kejagung, dan saya ingin ke Mas Zainal sekarang. Mas Zainal, dari pernyataan yang disebutkan oleh Pak Didik tadi, ada uang negara yang berhasil diselamatkan oleh Polri dan Kejaksaan. Indikator nyata apa yang dapat Anda argumentasikan menanggapi itu? Saya bayangkan begini, jadi ada sejumlah uang yang memang sudah diselamatkan, tetapi kan kita belum bisa menunjukkan bahwa memang sudah optimal penyelamatannya. Karena kan kalau dihitung dengan jumlah-jumlah kebocoran anggaran kita, rusaknya uang kita yang kemudian dibawa lari, itu kan masih jauh kelihatannya, masih jomplang. Kalaupun secara jumlah itu tadi disebutkan. Nah, menurut saya sebenarnya kan ada beberapa hal yang seharusnya digarisbawahi dalam proses-proses pengembalian bagaimana aset ini atau uang-uang hasil korupsi ini atau uang-uang yang dicurigai merupakan uang korupsi itu tidak lari atau menguap secepat menjentikan jari. Mungkin yang pertama yang bisa petik pelajaran sebenarnya adalah masalah transparansi. Apa yang dikatakan Eson tadi menurut saya menarik. Kita kemudian tidak tahu berapa jumlahnya, berapa tuntutan jaksa, berapa yang kemudian sudah diserahkan ke kejaksaan, bahkan berapa yang sudah distorkan ke uang di kas negara. Yang kedua, mungkin penguatan sistem hukum. Saya sedikit agak heran ketika model-model penguatan sistem hukum ini tidak didorong naik. Misalnya begini, ada upaya-upaya untuk mengejar kerugian-kerugian negara yang nyata itu ada. Saya taruh misalnya begini, ada orang korupsi uang 400 miliar dan itu terjadi sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau dihitung dengan bunga, itu kan sudah bisa lipat hampir 2 kali lipat. Kerugian negara seharusnya dihitung bukan lagi sejumlah 500, 400-nya, tetapi adalah double atau didobelkan dari 400 itu.